Tinggikan syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Yesus, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dimuliakan Kau di surga, dimuliakan di bumi, dimuliakan di rumahmu, Yesus, Yesus, Kau Engkau layak, layak dipuji. Engkau layak, layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagi. Haleluya. Kita masuki dalam firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terimalah sembah sujud kami di hadapan Engkau.
Bapak, sekali lagi pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman, agar firman yang kami sampaikan dapat dicerna oleh mereka semua, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang Kau kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau adalah segalanya di dalam hidup kami. Bapa, hanya padamu aku menyembah dan berterima kasih. Haleluya, amin, haleluya, shalom. Mari kita buka di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Coba saudara dicari dulu firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Sambil saya menunggu saudara-saudara membaca firman Tuhan, membuka firman Tuhan, mari saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita mulai membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saudara, Allah mengetahui kalau kita sibuk terus dengan pekerjaan kita lupa bergaul dengan Allah. Tapi Nuh walaupun dengan sibuk dia tetap mencari Allah. Nah, dari itu saudara, saya anjurkan kepada saudara, di saat saudara di rumah, mari belajar. Kita sibuk, memang kita sibuk dalam sehari-harian kita, tapi nggak salah kalau kita menempatkan waktu untuk mencari Tuhan, bergaul kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita, saudara, bergaul dengan Tuhan. Di zaman Nuh, zaman itu juga Nuh juga sibuk dalam pekerjaan-pekerjaannya, tapi dia menempatkan waktu untuk mencari wajah Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan diberkati, maka kita akan penuh dengan roh Allah. Itu yang kita perlukan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang hanya sibuk mencari keuangan, sibuk semuanya, tapi dia lupa untuk bergaul dengan Allah. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita bergaul bersama dengan Allah. Seperti Nuh, contoh yang baik. Saudara kekasih di dalam Tuhan, seperti Nuh, dia membuat segalanya indah di hadapan Tuhan. Setiap hari dia berdoa, setiap hari mungkin dia lebih menempatkan diri lagi. Pagi, ntar siang ada kesibukan, habis kesibukan dia datang sujud di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Sore hari kita datang lagi di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia. Saudara, segala persoalan yang kita hadapi, sewaktu kita datang kepada Tuhan, maka persoalan itu akan lumer, akan habis. Saudara kekasih di dalam Tuhan, makanya saya anjurkan, mari bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-18 kita loncat saja ya. Tetapi dengan engkaulah aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera.
sepasang demi sepasang binatang dimasukkan, ya kan? Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, semua keluarganya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita doakan keluarga kita juga. Kita bergaul dengan Tuhan, kita doakan anak kita, cucu kita, supaya mereka dekat kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, ayat yang ke-18, tetapi dengan engkau aku mengadakan perjanjianku. Dengan Nuh Tuhan membuat perjanjian. Amin. Nah, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi sekeluarga besar semua masuk di dalam bahtera itu. Saudara, memang kadang-kadang kalau kita sibuk dalam pekerjaan kita sehari-hari, tapi tolong tempatkan waktu untuk bergaul bersama Tuhan. Saudara, pastilah di dalam pekerjaan kita sibuk, tapi ada waktu-waktu senggang untuk kita bergaul bersama Allah, bersama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Seperti Nuh, nanti Tuhan bisa membuat apa saja untuk diri kita, dan Tuhan bisa membuat semua keluarga kita masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang penting. Seperti dikatakan perjanjian bahwa Nuh dan keluarga dan istri anaknya semua masuk dalam bahtera. Bayangkan saudara, bayangkan hebatnya Tuhan membuat perjanjian, dan Nuh mendapat fasilitas yang luar biasa. Saya kadang-kadang mendengar, wah hebat, Nuh membuat bahtera, sepasang demi sepasang binatang-binatang itu masuk. Saudara, dia menuruti apa yang difirmankan Tuhan, membuat bahtera itu. Saudara, di dalam bahtera itu saya berpikir tadinya ada jendela. Ya, ada jendela. Mengapa ada jendela? Ada pintu masuk. Ya jelas ada jendela, pikiran saya dulu. Tapi ternyata saudara, tidak ada. Tapi udara itu masuk dari atas ke bawah. Saudara, bayangkan. Mengapa bahtera itu tidak ada jendela? Saudara, saya berpikir kenapa ya? Oh Tuhan, kenapa bahtera itu nggak ada jendela? Hah? Dari mana mereka dapat angin? Dari mana mereka dapat udara? Ya kan? Tapi di tingkat-tingkat itu ada celah-celah untuk dia angin itu masuk ke dalam kapal itu, sehingga di dalam kapal itu tidak kekurangan oksigen. Saudara, dan saya berpikir, wah, iya benar juga ya. Kenapa Tuhan tidak memberikan satu jendela atau pintu keluar? Pintu memang ada, tapi tidak juga jendela sedikit pun untuk melihat di luar keadaannya bagaimana. Kita lanjut. Ya kan? Kita lihat, kita mundur sedikit. Ayat yang ke-9. Ya. Oh maaf. Kejadian pasal 7. Ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, dan engkau dan seisi rumahmu,
Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Saudara, lihat betapa Tuhan melihat bahwa di zaman itu orang sudah rusak, sudah tidak benar, tidak mencari Tuhan. Oh Tuhan, kita lihat betapa hebatnya orang di zaman sekarang juga. Mereka sudah tidak mencari Tuhan karena sibuk dengan keadaan dunia ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada yang seorang bertanya kepada saya, Pak, kalau nggak ada jendela, bagaimana angin itu masuk dari atas tingkat dan yang dari atas? Saudara, begitu air bah datang, saudara, ada nggak orang yang ketuk-ketuk pintunya? Pasti ada. Tuk, 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 tuk. Tapi Tuhan sudah mengunci dari belakang Nuh, sehingga tidak ada lagi. Kalau saudara baca lagi di firman Tuhan, saya nggak baca semua karena terlalu panjang nantinya. Dikunci dari belakang Nuh. Set pintu itu tidak bisa dibuka oleh siapapun. Saudara, saya berpikir, kenapa tidak ada jendela? Saudara, satu yang kita bayangkan, kalau ada jendela, pasti Nuh lihat keluar. Bagaimana keadaan di luar? Kalau ada yang berteriak-teriak, masa iya Nuh nggak mau nolong? Pasti dia ambil tali untuk menolong mereka, ya kan? Tapi di sini kita lihat, mengapa Tuhan tidak memberikan jendela untuk kapal itu, bahtera itu? Karena Tuhan tidak mau membuat Nuh bimbang. Sekarang kita balik lagi sedikit. Kenapa bisa bimbang? Saudara, kalau saudara melihat kejadian itu, ngeri kan? Ombak begitu besar, orang mati tenggelam, wah petir di mana-mana. Apakah saudara tidak ngeri? Kita aja angin beting beliung aja kita udah berseru pada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ingat, bahtera itu dilindungi oleh Tuhan, sehingga pikiran Nuh tidak kepada di luar bahtera itu. Kenapa? Karena bahtera itu dikunci oleh Tuhan dan tidak ada jendela pun yang bisa melihat keluar, sehingga Nuh tenang. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah sering ditimpa dengan masalah, ketakutan. Makanya berlindung pada Tuhan, sehingga kita bebas, tidak terpikir masalah-masalah itu. Bodoh amat, terserah Tuhan. Saya punya inisiatif begitu. Nuh dilindungi oleh Tuhan, sehingga dia tidak melihat keadaan luar, sehingga dia aman, benar-benar aman. Dia bisa fokus kepada Tuhan, sehingga itu berkat dari atas turun kepada Nuh dan keluarganya. Tidak ada kebimbangan, mungkin ada yang ketuk-ketuk, tapi Tuhan redam. Tidak ada suara pun yang ketuk-ketuk pintu kapal bahtera itu untuk minta pertolongan. Kenapa? Tuhan sudah meredam, melindungi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, coba bayangkan, kalau kita dengar ada masalah, kita dekatkan kita diri pada Tuhan, maka Tuhan membuat perlindungan yang luar biasa bagi kita. Memang pencobaan itu berat, tapi Tuhan membuat perlindungan yang luar biasa bagi kita, sehingga kita tenang, fokus kepada Tuhan. Seperti Nuh, dia fokus kepada Tuhan. Dia hanya menerima angin, berkat dari surga turun kepada diri dia. Angin yang masuk kepada dia, sehingga walaupun kapal itu goyang sedikit pun, tapi dia tetap terlindungi oleh Tuhan. Itulah makanya saya selalu bilang kepada saudara, mari saudara, dekatkan diri kita
kepada Tuhan, sehingga pergaulan kita makin dekat kepada Tuhan, maka kita saat ini aman. Saudara, orang sana sini takut COVID, takut ini, takut itu. Tapi kalau kita tenang di bawah kaki Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan masa depan kita ya? Hari-hari demi hari di rumah aja. Mana kita dapat uang? Saudara, ingat Elia waktu dia keluar. Dia ketemu seorang janda, Yosafat. Kalau nggak salah itu, kita lihat apa yang dikatakan janda itu. Kalau aku berikan ini roti, bikinlah roti, kata Nabi Elia itu. Bikinlah roti untuk aku, agar aku bisa makan. Janda itu berkata, ini roti, ini tinggal tepung, ini tinggal segini. Kalau aku bikin untuk kamu, aku segera mati, anak-anakku juga mati, tidak akan bisa hidup. Tapi Nabi Elia itu berkata, bikinlah terlebih dahulu untuk aku. Maka janda itu menuruti apa yang dikatakan Nabi Elia itu. Maka dibuatlah roti itu. Saudara, habis enggak? Kalau kita baca, tepung itu tidak habis, minyaknya pun tidak habis. Maka anak-anak itu dapat berkat dari Tuhan. Saudara, lihat, Tuhan akan memberkati jadi Tuhan akan memberkati melalui hamba-hambanya, melalui jemaatnya. Jadi nggak usah khawatir lah. Ya saudara, kita berserah pada Tuhan Yesus. Makanya saya selalu berkata, bergaullah kita pada Tuhan. Mungkin saat ini saudara bilang, Pak, ini COVID saya udah 2 bulan. Tidak bisa keluar, tidak bisa mencari makan. Tapi serahkan hidup saudara pada Tuhan. Nuh di Bahtera itu, dia mendapatkan angin, mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah dia mengerti? Tidak. Di dalam kurungan Tuhan, berkat itu mengalir. Saudara, jadi di dalam perlindungan Tuhan, kita selalu mendapat berkat yang luar biasa. Kita ayat yang terakhir. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, dan engkau seisimu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara zaman ini. Saudara kekasih, tidak segala binatang pun sudah masuk dalam bahtera, tapi keamanan yang dari Tuhan luar biasa. Saudara, nanti saudara baca di dalam Kejadian dari pasal 6 mungkin sampai pasal 8, saudara bisa baca apa yang dilakukan. Dia bergaul dengan Tuhan, berkat itu mengalir, dan perlindungan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat COVID begini, Tuhan selalu ada di bagian kita. Amin saudara. Jadi dekatkan diri saudara pada Yesus, maka dia akan menolong saudara. Tidak ada orang yang bisa menolong saudara. Mungkin orang bisa nolong sekali atau 2 kali, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan firman ini, dan Engkaulah yang melakukannya segala ya Bapa. Ajari kami terus Tuhan. Dan saat ini kami akan duduk diam, sebab mulut kami sudah Kau pakai untuk memberitakan firman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kuserahkan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Yang percaya katakan amin.